Shalom bagi kita semuanya. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, hari Senin tanggal 13 November 2023, marilah mereka untuk beribadah kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk boleh melakukan aktivitas di pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Saya akan membacakannya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca renungan pada pagi hari ini, seketika timbul pertanyaan dalam diri kita. Apakah seseorang bisa merasakan damai sejahtera di tengah-tengah ancaman? Apakah seseorang bisa merasakan sukacita ketika sedang mengalami penderitaan, tekanan, atau adanya selisih paham dengan orang lain? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat memiliki hubungan yang baik. Jangan sampai ada perselisihan di antara mereka. Karena banyak jemaat yang ada di Korintus memiliki hubungan yang sangat menyakitkan. Karena terjadinya selisih paham dan saling menuduh. Sehingga karena banyaknya perselisihan, jemaat yang ada di Korintus membuat perpecahan. Karena jemaat banyak saling menuduh, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Terutama ketika Rasul Paulus mengecam jemaat yang telah menjadi mangsa guru-guru palsu. Adanya hubungan yang rumit itu, Rasul Paulus meminta agar jemaat tetap bersukacita.
sekalipun berada dalam tekanan, sekalipun berada dalam penganiayaan, perselisihan yang dapat menimbulkan perpecahan, namun sukacita harus tetap ada. Jangan sampai perselisihan itu menghilangkan sukacita yang ada dalam diri. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, bagaimana agar jemaat tetap mengedepankan sukacita. Karena ketika terjadi perselisihan, percekcokan di antara jemaat, pasti yang menguasai diri ialah ego dan kemarahan. Hal itulah yang membuat jemaat jadi semakin terpecah-pecah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nasihat dari Rasul Paulus ini terdengar sangat sederhana. Namun ketika kita diperhadapkan dengan perselisihan akan menjadi menarik. Sebab siapa di antara kita yang merasa senang, sukacita, bahagia ketika sedang berselisih dengan orang lain? Tentu jawabannya tidak ada. Karena ketika orang berselisih, ketika kita sedang bercekcok dengan orang lain, tidak ada sukacita. Maka inilah yang perlu diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap, sekalipun kamu berada dalam perselisihan, bersukacitalah senantiasa. Oleh karena itulah nasihat dari Rasul Paulus ini supaya kita tidak menghilangkan sukacita dalam diri kita. Karena dalam faktanya manusia tidak pernah bisa menghindari perselisihan, percekcokan, bahkan perpecahan. Namun kita kembali lagi seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, bahwa orang percaya harus tetap bersukacita. Dengan bersukacita dapat menolong kita untuk saling berdamai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain dari sukacita yang harus kita depankan, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita memulihkan hubungan dengan orang lain dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus memiliki pemikiran yang sehati sepikir. Yang artinya dalam situasi yang berselisih pun harus tetap mempertahankan sukacita dan tetap sehati sepikir. Untuk mempertahankan dasar iman dalam kehidupan, maka kita sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah jadikan bahwa ketika kita berselisih menimbulkan dendam di antara kita. Tetapi bagaimana kita harus tetap mempertahankan sukacita dan sehati sepikir. Memang agak sulit untuk kita bagaimana supaya menyatukan pemikiran. Tetapi jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dengan demikian, untuk membangun hubungan persaudaraan yang erat dan tulus, tetap mengedepankan nilai-nilai penting. Ini hanya dapat ditunjukkan oleh orang-orang yang dewasa dalam iman. Pada akhirnya, damai sejahtera dari Allah itu akan menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari selisih paham, percekcokan dengan orang-orang yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Tetapi kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kedamaian dalam hidup kami, supaya kami boleh tentram, kami boleh
menjalin hubungan relasi yang baik dengan orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau yang membantu kami ya Bapa, supaya kami boleh tetap penuh sukacita. Jangan biarkan ego kami menguasai kami, tetapi biarlah kuasa-Mu, damai sejahtera yang dari Engkau, yang tetap beroleh, tetap ada dalam diri kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak, orang-orang yang dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Kiranya Engkau yang membantu kami ya Tuhan, dalam setiap hidup kami. Dan untuk aktivitas yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang juga menemani kami, memberkati setiap pekerjaan kami lakukan, terkhususnya dalam satu hari ini. Seluruhnya kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.